Hak. Hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan yang perlu dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, dan semua orang. Dan secara umum, hak bersifat kodrati, yaitu sudah ada sejak lahir dan juga bersifat universal, yaitu secara umum berlaku di seluruh dunia agar nantinya kita dapat menghormati adat istiadat dan perbedaan seluruh manusia yang ada di bumi ini. Hak ini bersifat langgeng karena ada sejak dalam kandungan hingga kita meninggal nanti. Ada juga macam-macam hak yang harus kalian ketahui. Yang pertama, hak untuk hidup. Yang kedua, hak untuk siksa. Yang ketiga, adalah hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani. Yang keempat, ada hak beragama. Yang kelima, ada hak untuk tidak diperbudak. Yang keenam, hak untuk diakui di badan hukum. Yang ketujuh, hak tidak dituntut hukum yang berlaku surut. Lalu contoh konkret yang dapat kita terapkan dalam kehidupan di rumah maupun di sekolah yaitu 1. Tidak melakukan pelecehan atau bullying, termasuk dalam hak untuk tidak disiksa, dan hal ini dapat diterapkan dalam kehidupan di sekolah dan juga di rumah. Yang kedua, tidak mengganggu seseorang yang beribadah atau merusak fasilitas ibadah adalah contoh melaksanakan HAM beragama dan dapat diterapkan di sekolah dan juga di masyarakat. Dan sangat penting sekali bagi kalian generasi penerus bangsa untuk dapat menerapkan HAM sejak dini. Karena dengan demikian, ketika dewasa kelak, kalian akan lebih bisa menghargai perbedaan dan menjunjung toleransi. Kita harus bisa mengajarkan untuk menghargai perbedaan, sebab bangsa ini dibangun di atas berbagai suku, agama, ras, dan golongan. Kemajemukan itu membutuhkan kesadaran untuk bisa saling menghormati. Nah, sekarang kami akan memberikan sebuah ide pembelajaran yang menarik untuk adik-adik, yaitu kalender harian HAM. Jadi, kalender harian HAM akan mengajak adik-adik untuk mengamalkan HAM setiap harinya. Sekarang, mari kita lihat langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, adik-adik dibentuk menjadi beberapa kelompok beranggotakan 5 orang. Yang kedua, menyiapkan alat dan bahan seperti styrofoam, origami, spidol warna, dan juga lem. Yang ketiga, adik-adik berdiskusi bersama kelompok mengenai pengamalan HAM apa saja yang akan mereka lakukan di lingkungan sekolah dan juga rumah. Yang keempat, setiap anggota memberikan pendapat masing-masing untuk pengamalan HAM apa saja yang dapat dilakukan setiap hari selama 2 minggu. Yang kelima, setelah berdiskusi, adik-adik menuliskan pengamalan HAM pada kalender harian HAM yang akan dibuat sesuai kreasi. Yang keenam, dalam kalender harian HAM terdapat 6 hari pengamalan yang akan dilakukan di rumah dan juga sekolah secara bergantian. Misalnya, hari Senin pengamalan di sekolah, hari Selasa pengamalan di rumah, dan bergantian seterusnya sampai hari Sabtu. Yang ketujuh, setelah selesai membuat kalender harian HAM, adik-adik menempelkan kalender harian HAM pada dinding kelas. Yang kedelapan, setiap harinya anggota kelompok harus saling mengingatkan untuk melihat jadwal pengamalan HAM kelompok masing-masing. Yang kesembilan, kegiatan pengamalan HAM dilakukan sesuai hari dan tanggal pada kalender harian HAM masing-masing kelompok. Apabila telah terlaksana oleh semua anggota, tanggal dapat diberi tanda checklist sebagai penanda. Dan yang terakhir, setelah 2 minggu, guru akan mengecek kalender harian HAM dari masing-masing kelompok. Dan masing-masing kelompok dapat mengisi lembar refleksi dari pengamalan HAM yang telah dilakukan. Setelah kalian mengikuti langkah-langkah ide pembelajaran ini, lalu setiap 2 minggu sekali, kalian diwajibkan untuk membuat lembar refleksi dan dikumpulkan pada guru kalian untuk dinilai. Lalu, di sebelah kiri saya, terdapat isi dari lembar refleksi yang harus dituliskan. Dan ada 3 yang kami cantumkan. Yang pertama yaitu, setelah mempraktikkan kalender HAM ini, hal apa yang kamu dapatkan? Nah, dan yang kedua, apakah selama mengikuti dan mempraktikkan kalender HAM ini,
kalian mendapat hambatan atau kendala. Nah, itu kalian jelaskan. Dan yang ketiga, selama 2 minggu menjalankan kalender HAM ini, apa yang paling membuat kamu berkesan, baik melaksanakan kegiatan di lingkungan rumah dan di lingkungan sekolah. Nah, 3 pertanyaan tersebut harus kalian cantumkan di dalam lembar refleksi. Tetapi kalian juga bisa menambahkan hal-hal yang lain jika ada yang ingin kalian tambahkan di dalam lembar refleksi. Nah, selanjutnya di kanan saya yaitu format pengisian lembar refleksi. Nah, jika tempatnya kurang luas atau harus ditambah dengan poin-poin yang lain, kalian bisa menambahkan format sendiri. Dan tujuan dari ide pembelajaran ini supaya anak-anak bisa mengetahui dan mengamalkan HAM setiap hari. Dengan ini, anak-anak akan mudah dan menjadi sebuah kebiasaan untuk menghargai dan menjalankan hak asasi manusia. Nah, jadi setelah kalian melihat ide pembelajaran ini yang telah kami bertiga sampaikan, yuk praktikkan ide pembelajaran ini dan jangan lupa untuk mengisi lembar refleksi. Nah, sekian penjelasan ide pembelajaran dari kami bertiga. Dadah, sampai jumpa pada ide pembelajaran yang lain.